Halo, salam jumpa lagi ya dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan fungsi DPRD, masih yang bicara tentang fungsi DPRD, tapi kali ini khusus terkait dengan fungsi pengawasan DPRD. Bagi Anda yang mungkin punya minat gitu ya untuk menjadi anggota DPRD, harapannya jauh-jauh sebelumnya harus mulai mempelajari ya tentang bagaimana pelaksanaan fungsi DPRD ya, termasuk di dalamnya adalah fungsi pengawasan ya. Dan mungkin saya di sini juga akan memperkenalkan diri lagi. Nama saya Ibu Hartini, Suara Ahli Utama dari BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Baik, kaitannya dengan fungsi DPRD ya, maka harapannya bahwa semua anggota DPRD itu profesional dan juga memiliki integritas yang tinggi ya. Terkait dengan regulasi mengenai DPRD ini, ya, yang tadinya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPRD, PD, dan DPRD. Maka pada kesempatan ini, pada saat ini diintegrasikan dalam Undang-Undang Pemda, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa mengapa dalam hal ini DPRD melaksanakan fungsi pengawasan. Ini ada hubungannya dengan bahwa DPRD merupakan unsur ya, penyelenggara pemerintahan daerah. Dan ya, jadi di sini sudah barang tentu ya harus aware terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah ya, salah satunya bahwa DPRD melaksanakan fungsi pengawasan. Selain fungsi pembentukan perda dan anggaran. Ya, jadi di sini di penjelasan umum terkait dengan fungsi DPRD ya, bahwa ada 3 aspek penting terkait dengan pengawasan, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan perkada, ya, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Ya, kemudian juga terkait dengan pelaksanaan peraturan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemda. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK. Oke. Nah, terkait dengan fungsi pengawasan, ya, maka tiga bentuk pengawasan ini, ya, jadi dalam 3 bentuk pengawasan ini, maka pelaksanaannya itu dilaksanakan melalui rapat kerja, ya, melalui rapat kerja komisi dengan pemerintah daerah. Kemudian apalagi yaitu melalui kegiatan kunjungan kerja. Kemudian atau puker ya, biasanya. Kemudian juga rapat dengar pendapat umum dan juga pengaduan masyarakat.
Jadi ini 4 cara begitu ya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ini, yaitu yang pertama adalah raker komisi dengan pemerintah daerah, kemudian kegiatan kunjungan kerja, rapat dengar pendapat umum dan pengaduan masyarakat. Kemudian ya bahwa fungsi pengawasan ya untuk rapat kerja komisi dengan pemerintah daerah dan kegiatan kunjungan kerja ini dilaksanakan oleh Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, ya, melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan perda, peraturan kepala daerah, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain. Jadi di sini fungsi Bapemperda ya ini sangat penting ya, yaitu kaitannya dengan pelaksanaan pengawasan ini dengan melakukan kegiatan evaluasi. Nah, evaluasi terhadap apa? Terhadap efektivitas pelaksanaan perda, peraturan kepala daerah, kemudian pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain. Ya, ini sudah barang tentu ya pihak yang terkait dengan fungsi ini, yang melaksanakan fungsi ini harus memahami ya perda-perda, kemudian perkada, ya kemudian juga peraturan perundangan lain ya apa ya sebenarnya mengamanahkan pelaksanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian berikutnya terkait dengan klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan. Jadi di sini bagaimana ya pelaksanaannya? DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan ya, keuangan ya, laporan keuangan, hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, jadi bisa meminta klarifikasi, tetapi berdasarkan rapat paripurna. Ya. Kemudian juga permintaan klarifikasi disampaikan melalui surat pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi ini merupakan hasil yang merupakan tindak lanjut ya dari pemeriksaan BPK. Nah, jadi kaitannya kalau ada temuan-temuan yang memang memerlukan klarifikasi, maka di sini ya, DPRD bisa melakukan meminta ya klarifikasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian terkait dengan rekomendasi atas LKPD, laporan keterangan pertanggungjawaban ya, pemerintah daerah di sini ya. Jadi dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini, DPRD dapat memberi rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, akuntabilitas ya, penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian ada catatan penting di sini bahwa pemberian rekomendasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, saya rasa itu hal-hal pokok ya terkait dengan bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Saya rasa itu ya untuk materi ya ini ya untuk video ya materi ini, dan mudah-mudahan bermanfaat ya, untuk ya lebih ya. Jadi kalau yang mau menjadi anggota dewan sudah barang tentu harus memahami dulu ya, apa fungsinya. Kemudian yang sudah menjadi anggota DPRD, nah ini mudah-mudahan semakin amanah ya, dan semakin efektif, efisien di dalam penyelenggaraan fungsi.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Diakhiri sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.